Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Tia Setiawati dengan NIM 0486238818. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat umum dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memanusiakan manusia. Namun, agar pendidikan tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan sebuah sistem yang memiliki kebenaran, keilmiahan, dan manfaat, maka diperlukan landasan yang kuat. Landasan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat ilmu. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik keduanya. Peran filsafat ilmu sebagai pisau analisis hingga contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Pertama, mari kita bahas bagaimana hubungan timbal balik antar filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Hubungan ini ibarat hubungan antara pondasi dan bangunan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan menjaga eksistensi ilmu pendidikan agar tetap berdiri kokoh sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, pertama, dari sisi eksistensi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Apa objek kajiannya? Dengan filsafat, pendidikan memiliki batasan, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas sehingga tidak kehilangan arah. Nah, dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa teori-teori dan metode dalam pendidikan dibangun berdasarkan nalar yang logis, metode yang sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini mencegah pendidikan dijalankan berdasarkan asumsi semata. Dari sisi nilai, filsafat ilmu menambah etika dan moral ke dalam ilmu pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai. Disinilah filsafat memastikan bahwa ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia. Sebaliknya, kedua, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Hubungan ini dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi wadah penerapan sekaligus penguji kebenaran filsafat. Konsep-konsep filsafat yang bersifat abstrak akan menemukan bentuk nyatanya dalam praktik pendidikan. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan pemikiran kritis dari filsafat ilmu ditanamkan ke generasi penerus, sehingga pendidikan yang menjamin kelestarian dan perkembangan pemikiran filsafat itu sendiri di tengah masyarakat. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Hal ini dikarenakan filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ilmiah yang menjadi alat paling tajam kita. Yang pertama, ontologi. Apa yang kita kaji? Ini membedakan hakikat pendidikan kita jadi paham. Apa itu peserta didik? Apakah anak itu kertas putih yang harus ditulis atau benih yang harus dikembangkan? Jawaban ini menentukan cara kita mendidik. Nah, yang kedua yaitu
epistemologi. Bagaimana cara memperoleh dan menguji kebenaran? Ini membedah metode pembelajaran, bagaimana pengetahuan itu sampai ke siswa, apakah hanya ceramah atau melalui penemuan, bagaimana kita tahu siswa itu sudah paham. Di sini filsafat menjamin metode yang digunakan itu sahih dan benar. Yang ketiga, itu aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Ini membedah nilai dan tujuan. Mengapa kita mengajarkan materi ini? Apakah hanya agar siswa pintar atau agar siswa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur? Disinilah letak mutu pendidikan. Apakah hanya mencerdaskan otak atau juga membentuk karakter? Dengan ketiga pisau analisis ini, setiap masalah pendidikan seperti rendahnya mutu, ketidaksesuaian kurikulum, atau kesenjangan belajar bisa dibedah akarnya, dicari solusinya yang tepat. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh konkret penerapannya. Yang pertama, dalam penyusun kurikulum. Pemerintah saat ini menerapkan kurikulum merdeka. Di balik kurikulum ini terdapat pemikiran filsafat yang kuat. Secara ontologis, kurikulum ini mengakui bahwa setiap anak itu unik dan berbeda potensinya. Nah, secara epistemologis, metode pembelajarannya bergeser dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan secara aksiologis, tujuannya bukan sekedar nilai akademik, tetapi membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Itu adalah filsafat ilmu yang diterapkan nyata. Nah, yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Misalnya, saat kita mengajar ilmu lingkungan, jika kita digunakan pendekatan filsafat, kita tidak hanya mengajarkan nama-nama tumbuhan atau aspek pengetahuan, tetapi juga mengajarkan cara merawatnya, aspek metode, dan menanamkan rasa cinta pada alam serta tanggung jawab menjaganya. Itu dalam aspek nilai. Ketiga, dalam kebijakan pendidikan, prinsip pendidikan hanya yang inklusif dan merata juga lahir dari pemikiran filsafat bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebagai simpulan, filsafat ilmu adalah nyawa bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian aktivitas rutin yang kehilangan makna. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi, menjamin keilmiahan, dan memuliakan nilai-nilai di dalamnya. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana hidup bagi filsafat ilmu agar pemikiran-pemikiran luhur terus tumbuh dan berkembang. Melalui pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita mampu menciptakan pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Demikian presentasi singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, mohon maaf untuk proyeknya tidak memuat PPT karena saya tidak punya proyektor, dan kebetulan di sekolah saya proyektornya lagi rusak. Terima kasih.